Now on today's spill. Mengolah sampah dengan sampah, kiat Peka Aris bangun kebiasaan olah limbah tanpa beban. Di sudut halaman rumahnya di kawasan Kampial, Kuta Selatan, tumpukan sisa canang, daun kering, hingga limbah dapur tak lagi dipandang sebagai barang buangan. Di tangan Made Astika yang akrab disapa Peka Aris, semua itu justru menjadi senjata untuk mengurai sampah berikutnya. Konsep sederhana itu ia sebut sebagai mengolah sampah dengan sampah. Sebuah cara yang sudah dijalankan sejak tahun 2016, jauh sebelum isu pengelolaan sampah menjadi perhatian serius seperti sekarang. Kakek satu cucu dan 2 anak yang juga menjabat sebagai ketua LPD Desa Adat Bualu ini mengaku, semua berawal dari keresahannya melihat persoalan sampah rumah tangga, khususnya di lingkungan perumahan yang minim lahan pembuangan. Karena tinggal di perumahan, lahan terbatas, akhirnya saya berpikir bagaimana cara mengurangi volume sampah dari rumah sendiri. Karena ini saya melakukan ini kan berangkat dari keprihatinan sebenarnya, Pak. Keprihatinan kita terhadap lahan yang sempit, di mana sih kita akan membuang sampah, kan itu dasarnya. Dia memulai ini sebenarnya dari tahun 2016 sebenarnya ya. Kita tinggal di perumahan seperti ini, ya, sulit sekali untuk mendapatkan lahan, kita membuang limbah, baik itu organik maupun anorganik, ya itu kan sulit sekali gitu ya. Nah, maka berangkat dari kondisi seperti itu, kita mencoba untuk bagaimana kita pertama kita mengurangi volume dulu. Volume sampah kita, produksi sampah kita itu yang pertama kita sentuh. Yang berikutnya adalah bagaimana mengolah gitu. Dan sampai saat ini kebetulan yang saya lakukan pengolahan itu mengolah sampah dengan sampah gitu ya. Nah, itu yang lakukan sekarang ini. Banyak sih metode-metode yang ada, yang seperti tubuh modern dan lain sebagainya. Terus ada composting apalah. Semua itu bagus menurut pandangan dia. Nah, sekarang kan disesuaikan dengan skala kita masing-masing gitu ya. Kalau apa yang dia lakukan untuk skala rumahan, ya sekarang masih bisa kita lakukan itu. Semua bahan-bahan yang kita kelola untuk mengelola sampah kita itu adalah bahan-bahan sisa. Artinya sampah itu yang kita olah dulu, baru untuk mengolah sampah berikutnya. Itu sih sebenarnya yang lakukan selama ini. Dari sana, pria kelahiran tahun 1968 ini mulai memilah sampah organik dan anorganik, lalu mencoba berbagai metode pengolahan, mulai dari maggot hingga sistem kompos rumah tangga. Namun seiring waktu, ia menemukan pola yang menurutnya paling sederhana dan berkelanjutan, yakni menjadikan hasil pengolahan sampah sebagai media untuk mengolah sampah berikutnya. Bagi Peka Aris, inti pengelolaan sampah bukan sekedar menghasilkan kompos, tetapi menciptakan biang kompos yang mengandung mikroorganisme pengurai alami. Mikroorganisme itulah yang kemudian dipakai terus-menerus untuk menghancurkan sampah organik baru secara berkesinambungan. Jadi hasil dari pengolahan sampah dipakai lagi untuk mengolah sampah berikutnya. Itu yang saya lakukan sampai sekarang, katanya. Menariknya, semua itu dilakukan tanpa pendekatan yang kaku. Ia justru menanamkan pola ketidaksadaran dalam mengolah sampah di lingkungan keluarga. Menurutnya, jika pengelolaan sampah dilakukan terlalu formal dan penuh tekanan, maka lama-lama akan terasa sebagai beban. Sebaliknya, bila dilakukan secara alami sebagai rutinitas harian, maka akan berubah menjadi kebiasaan positif. Kalau dilakukan dengan sadar terus, orang bisa merasa terbebani. Tapi kalau menjadi kebiasaan tanpa disadari, itu justru lebih mudah dijalankan, ungkapnya. Di rumahnya, aktivitas memilah sampah menjadi bagian keseharian keluarga. Sisa makanan, bekas upacara, daun-daun kering hingga limbah dapur dikumpulkan agar tidak menjadi sumber lalat maupun bau.
Setelah itu sampah dicacah bersama anak dan cucunya sebelum diproses selama sekitar 6 minggu hingga menjadi kompos. Sisa kompos yang dipakai pengurai kemudian dimanfaatkan untuk tanaman bunga dan buah di halaman rumah. Bahkan, kini ia tak lagi membeli kompos dari luar karena seluruh kebutuhan pupuk organik sudah dihasilkan sendiri. Menarik ya, untuk menghilangkan bau dan mempercepat proses, dia juga menggunakan cairan alami yang dibuat dari ampas kopi dan buah-buahan serta nasi sisa. Untuk ampas atau sisa minuman kopi cukup dicampur air sebagai peredam bau. Demikian juga sisa buah-buahan dan nasi sisa dicampur dengan gula merah dan dibiarkan beberapa minggu dipakai menyirami agar tidak bau. Jadi pagi-pagi sehabis ngopi, sisanya saya taruh di sini. Artinya dari alam, semua untuk alam, semua alami, ucapnya. Sebelum kita olah, yang pertama sudah yang dilakukan itu adalah pemilahan. Karena begini, kalau sampah yang membuat kita jijik itu adalah sampah yang campur. Itu pasti jijik ya. Jangankan dia sudah masuk ke tong sampah dicampur, sehabis makan kadang-kadang sisa makan baru tadi kita makan kan, setelah kita makan sudah mau cuci tangan sudah beda rasanya, udah beda apa istilahnya ya, di otak kita sudah berbeda membacanya kan, nah dia gulung langsung dibuang. Nah, itulah yang membuat akan terjadi, apalagi terbuka itu lalat-lalat hijau atau mungkin ada lalat yang besar itu menjadi tempat dia menaruh larvanya, bertelur kan, nanti udah banyak ulat kecil-kecil dulu, banyak belatung itu kan, nah kan otomatis jijik. Tapi kalau kita sudah dari awal selesai makan, kita kumpulkan di suatu tempat, terus pembungkusnya kita cuci dulu, baru ditiriskan, baru kita buang ke residu, tempat yang residu. Nah, mana yang bisa kita akan kelola, dan untuk memilah aja sebenarnya anggota keluarga kita bingung. Kita ngomong residu dia, yang namanya residu itu apa? Kan kita secara harfiah kan sisa yang tidak bisa dipakai. Kalau yang organik pasti ada yang juga kita nggak bisa pakai. Anorganiknya juga ada yang tidak kita bisa pakai gitu. Nah kalau itu udah campur lagi kan kacau dia. Makanya residunya organik harus kita bisa pilah, residu anorganiknya iya juga gitu. Nah itu yang kita pilih, yang organik yang bisa kita kelola, yang kita kelola seperti pencacahan dan lain sebagainya ya, memisah-misahkan ini dan memilah ini. Canang itu sebenarnya udah organik kan, tapi kan dia memiliki sifat yang berbeda. Busung itu atau janur itu dia kan kuat, itu sulit sekali terurai. Daun-daun tanaman seperti daun jepun itu berbeda juga karakternya. Ya tingkat karakteristik bahan material organik itu berbeda dia. Itu harus kita pisahkan dia. Nah tujuannya kalau itu dicampur, ada yang sudah mau terurai, ada yang enggak gitu. Tetapi kita butuh yang seperti bunga-bunga ini yang kita sudah pisahkan, itu adalah sebagai material nitrogen gitu. Material nitrogen, sedangkan yang hijau yang coklat ini adalah sebagai material karbon. Itu harus komposisinya menurut praktisi senior kita yang sana tuh, dia punya hitung-hitungan. Kalau saya nggak punya hitungan itu, asal masuk dia sudah ini ilit istilah Balinya ya, udah biarin aja sudah segitu, tak kapan. Tapi selama ini dari tahun 2016 ya saya bilang tadi ya, saya pasti akan mendapatkan hasilnya itu di panen kompos itu 6 minggu. 6 minggu saya sudah bisa. Tapi dalam pengelolaan itu yang pertama, sampah yang baru kita cacah dan sebagainya harus juga dikubur, ditimbun. Ditimbun itu pakai apa? Dia pakailah kompos matang. Itu dia. Tadi kompos matang itu karena di kompos itu seperti yang sampaikan tadi bahwa itu mengandung organisme itu banyak. Ya cacing-cacing kecil itu banyak di sana. Ada yang
bentuknya seperti gurem ayam itu, tapi warnanya putih. Itu tingkat lompatannya tuh tinggi sekali itu. Baru kita buka bisa sudah ada di lengan. Dia sudah hinggap di lengan kita itu. Itu gatal sebenarnya. Ya, bukan pengelolaan sampah yang saya lakukan itu tanpa kendala, enggak gitu ya. Tapi masih kita bisa lakukan gitu ya. Kita bisa minimize lah kendalanya gitu ya. Nah, dari hasil yang 6 minggu ini gitu ya, 6 minggu ini saya tidak memikirkan untuk membuat pupuk kompos, enggak gitu. Bukan itu tujuan saya, tetapi tujuan saya adalah gitu, membuat biang kompos untuk mengurai sampah-sampah yang baru. Kalau dulu sebelum saya punya hasil ini ya, pengelolaan ini, saya awal-awalnya tuh beli. Sampai kemarin ya, di tahun kemarin ya, artinya dengan mulai mau tutup TPA Suwung itu, karena saya tambah lagi tongnya, saya beli komposnya di toko-toko bunga itu yang seperti Dirnon itu, satu kampil, 2 kampil itu yang saya pakai untuk mengolahnya. Nah sekarang hasil-hasil saya panennya selama 6 minggu itu yang saya pakai limbun lagi. Nah makanya saya sampaikan tadi di awal, saya sejatinya mengolah sampah dengan sampah gitu. Nggak ada yang lain. Nah sekarang kan saya bikin juga cairan ya, karena seperti lainan kemarin tuh ada ada jeruk, ada pisang yang nggak habis kemakan, ya udah habis tuh. Itu saya potong-potong, saya rendam dengan air ditambah gula merah. Itu ada nasi sisa kita makan dari dapur bersih, tapi jangan dicampur minyak. Itu tetap saya olah. Dan hasil olahan inilah saya untuk membasahi kompos-kompos yang sudah kita masukkan itu. Karena pengelolaan sampah itu yang berbasis kompos itu, dia harus ada nitrogen, harus oksigen, ada karbon untuk menjaga kelembabannya itu, dan air itu penting dia di sana. Kalau dia terlalu kering, penguraiannya lambat. Tapi kalau dia terlalu basah, terlalu becek, baunya kayak comberan gitu dia. Makanya bagaimana caranya membangun komposisinya itu, menjaga komposisinya itu biar tepat ya. Itu sih selama ini. Dan hasilnya yang udah Pak lihat sendiri tadi, ada yang saya punya yang 1 minggu beda wajahnya kan, yang sudah 3 minggu berbeda, ada yang 4 minggu di depan ada sana, dan yang lebih dari 6 minggu. Itu beda ya. Kalau kemarin tuh padat ya Pak, padat sekali sampai penutupnya. Sekarang dia sudah hampir turun berapa, di yang lebih dari 6 minggu itu udah hampir 1/4 Pak, jauh dia sekarang. Nah itu karena memang kita jaga komposisi ininya, kelembabannya. Kita tidak mengukur dengan termometer khusus, tidak. Kalau dulu waktu saya belajar tahun 2017, tongnya itu sudah kita kasih pengukur suhu. Itu dia, kita bisa setiap pagi mengukur suhu. Kalau dia suhunya di 70, itu sudah terjadi penguraian yang bagus gitu ya. Setelah dia turun dari 70 ke misalnya ke 30, itu adalah waktu kita harus ngaduk. Nah gitu. Perjalanan panjang mengolah sampah juga membawanya aktif berkolaborasi dengan komunitas pengelola sampah lainnya. Saat pandemi COVID-19 misalnya, ia melihat momentum berkurangnya aktivitas masyarakat dan penggunaan plastik sebagai peluang untuk semakin mengedukasi pengurangan sampah rumah tangga. Tak berhenti di rumah, kebiasaan itu juga dibawanya ke lingkungan kerja. Sebagai Ketua LPD Desa Bualu, Peka Aris mulai menerapkan pengelolaan sampah di kantor LPD sebagai contoh sederhana bahwa instansi pun bisa ikut berkontribusi dalam pengurangan sampah berbasis sumber. Ilmu yang diterapkan di rumah juga saya coba di kantor. Saya ingin LPD bisa memberi contoh dalam pengelolaan sampah, ujarnya.
Sebenarnya seperti yang sampaikan tadi ya, 2016 itu kita sudah mencoba, terus kita belajar di 2017 kita belajar juga ada beberapa komunitas yang pernah kita ikuti, kita ajak, artinya yang ikut belajar di sana, hampirlah metodenya sama, itu metodenya sama gitu ya. Oh ini melakukan pengolahan sampah seperti itu. Nah cuma saat COVID kita nggak bisa bergerak kan ya. Kita nggak bisa bergerak, dan saat COVID itu sampah pun bisa turun sebagai dampak dari penurunan aktivitas masyarakat itu. Pas waktu kejadian apa itu, gencar-gencarnya pengurangan sampah plastik satu kali pakai, ya itu adalah momen yang saya jadikan momen penting ya di dalam mengelola sampah kita. Nah, kita pernah juga dalam pengelolaan sampah itu menggunakan maggot. Itu kan bagus tuh, maggot itu punya nilai ekonomis gitu ya. Nah, pada saat itu ibu-ibu kita semua mereka geli, yang ngeri melihat maggot seperti itu. Ya, akhirnya pengolahan sampah itu jadi tidak efektif. Gitu. Maka kita lebih dominan menggunakan pengomposan itu. Nah, dari pengomposan ini bagaimana caranya supaya dia tidak timbul belatung. Walaupun sebenarnya ada cacing-cacing kecil ya, di dalam sampah yang kita kelola, yang kita olah itu, mereka tidak ngelihat secara secara nyata gitu ya. Mereka bisa ya suruh aja dari dapur sudah diolah, nanti artinya sudah terpilah, kita nanti tinggal mengelola aja. Tinggal waktu kita sedikit aja, ada waktu kita biasakan untuk itu. Yang ingin saya wujudkan ya di keluarga kecil saya ini, bagaimana ngolah sampah ini dengan tidak sadar. Gitu. Tapi kalau dia masih sadar, kan masih mikir kan? Iya, jadi beban. Karena dia melihat gini, fenomena yang ada sekarang ini itu kan hasil ketidaksadaran membuang sampah kayak gitu. Dampaknya negatif kan? Nah sekarang kita balik, bagaimana kita tumbuhkan ketidaksadaran dalam mengelola sampah supaya dia positif gitu. Tapi kalau dalam kondisi sadar gitu dan lain sebagainya agak-agak masih jadi beban. Tapi kalau tidak sadar berarti kita akan sudah menciptakan artinya budaya, sistem autopilot kan gitu. Autopilot istilahnya ya. Nah seperti itu menjadi budaya, seperti cucu tiang yang tadi dia. Kalau dia ngelihat daun jepun itu satu, biasa aja dia pungut, kita nggak nyapu, pungutin aja masuk gitu ke tempatnya yang sudah kita sediakan. Itu kan sudah mulai, kan itu langkah tidak sadar kan, itu maksudnya. Kita harus bangun kebiasaan itu, pokoknya perilaku tidak sadar untuk memilah sampah atau mengelola sampah gitu. Terkait yang Pak Mansur adalah terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah ini gitu. Ya kita bagi waktu, kita harus manfaatkan waktu secara efisien ya. Nah juga kita di LPD kan sama, kerja kita di LPD ya, tupoksi saya adalah memang sebagai memimpin perusahaan, dalam hal ini memimpin LPD. Di LPD pun mengelola sampah kita lakukan itu loh, karena kita ingin yang kita niatkan itulah LPD menjadi salah satu instansi gitu, yang menjadi bawahan daripada pemerintah. Kita berada di naungan pemerintah. Ya jangan sampailah kita di LPD itu justru memberikan contoh yang tidak baik gitu. Nah, di sana berhasil ya, kita berhasil kita kelola sana. Ilmu-ilmu inilah saya bawa pulang. Sore hari pulang kerja ya, karena saya juga harus berolahraga juga dikit ya. Anggap itu sebagai sarana kita berolahraga. Yang penting saya bergerak. Tapi kalau ada waktu luang, misalnya ya cari suasana yang berbeda dikit ya, kita ke peninsula, ke pantai, jalan-jalan gitu. Seperti itu. Pokoknya waktu saya dari artinya selama seminggu, setiap harinya itu padat jadinya. Itu padat jadinya. Kalau misalnya kita pulang kantor gitu ya, pas baru melungsur canang-canang yang Banten kemarin itu ya, kita taruh aja dulu
tumpuk aja dulu. Ada waktu ntar sorenya atau malamnya tuh saya kerjakan pas nggak ada kegiatan itu saya kerjakan gitu. Bagi pria yang kini memasuki usia senior itu, aktivitas mengolah sampah bahkan telah menjadi bagian dari olahraga harian. Sepulang kerja, ia rutin mengurus kompos sambil bergerak aktif di halaman rumah. Di tengah persoalan sampah yang terus menjadi tantangan di Bali, langkah sederhana Made Astika menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari rumah. Bukan dengan teknologi rumit, melainkan lewat kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi budaya. Harapannya seperti yang sampaikan tadi, mari ciptakan ketidaksadaran dalam mengelola sampah ini. Artinya gitu ya, kita tidak sadar melakukan itu adalah suatu hal yang baik, itu maksudnya. Nanti menjadi kebiasaan dan menjadi budaya, sehingga kita tidak menjadi beban gitu. Berarti kan tidak sadar kita melakukan itu gitu. Yang selama ini ketidaksadaran membuang sampah yang kayak gitu kan, itu negatif dia jadinya gitu. Mari kita balik itu supaya ketidaksadaran kita membuang sampah seperti itu kita balik, kita kelola.